Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang persiapan CPNS tahun 2021. Dan pada part 38 ini teman-teman, kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, yaitu TIU. Dan di sini khususnya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan rumus cepat tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Di sini nanti teman-teman akan saya jelaskan tentang rumus cepatnya, kemudian ada contoh sederhana supaya teman-teman mudah untuk memahaminya, dan kemudian kita bahas tentang soal CPNS tahun lalu, dan nanti ada latihan soal buat teman-teman bisa kerjakan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi kita masuk ke rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini ya saya menggunakan singkatan, yaitu menggunakan rumus segitiga Jokowi ya, rumus segitiga Jokowi. Nah, apa itu rumus segitiga Jokowi? Silahkan perhatikan bahwa di sini saya memiliki sebuah segitiga. Nah, kemudian saya bagi menjadi 3 bagian. Dan yang paling atas itu saya tulis dengan huruf J ya. J ini apa? J ini menyatakan sebagai jarak ya, menyatakan sebagai jarak. Nah, jarak itu satuannya itu adalah bisa kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya ya. Yang paling sering keluar itu adalah kilometer dan meter kalau berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kemudian yang kedua itu saya punya K ya. K itu merupakan singkatan dari kecepatan ya. Kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam atau meter per detik atau bisa yang lainnya. Nah, di sini yang sering keluar itu adalah kilometer per jam, kemudian meter per detik, seperti itu. Ya, dalam soal yang lain, dalam misalkan ada materi yang lain ada yang mengatakan meter per sekon, seperti itu. Ini sama saja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah W. W ini tentu saja adalah waktu dan satuannya adalah jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Yang sering keluar adalah yang ini ya, jam, detik, seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana cara menggunakan rumus ini ya? Kenapa disebut dengan rumus Jokowi? Itu karena J, K, W itu saya bagi menjadi 3 bagian, dan huruf J itu selalu berada di tengah, selalu berada di atas ya. Jadi jarak itu selalu di atas. Kemudian K, kecepatan dan waktu, ini sebenarnya bisa dibolak-balik kanan dan kiri, tapi saya singkat seperti ini supaya teman-teman mudah untuk mengingatnya ya. Jadi J, K, W itu ya, segitiganya selalu dipegang seperti ini terus. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan rumus ini? Ya, caranya kita perhatikan ke sini ya teman-teman ya. Jadi misalnya ya, yang ditanyakan itu adalah J ya, adalah jaraknya. Kalau yang ditanyakan itu adalah jaraknya, ya maka otomatis kita akan mengoperasikan K dengan W ya. Jadi di sini sudah saya kasih tanda kali ya, saya kasih warna, misalnya di sini warna hijau. Nah, di sini sudah saya kasih warna tanda kali. Artinya kalau mencari J, maka itu J sama dengan K kali W. Ya, bisa ditulis seperti ini. J itu kan berada di posisi paling atas ya. Jadi K dan W ini kan sejajar ya, di bawah. Ya, artinya kali J sama dengan K kali W. Nah, kemudian saya kasih tanda bagi ya di sini. Ya, artinya kalau kita mau mencari K ya, kita mau mencari K, maka J dan W itu J itu di atas, W itu di bawah. Artinya J dibagi dengan W ya. Jadi kita bisa tuliskan K sama dengan J dibagi W. Nah, kemudian kalau kita mau mencari W itu di sini sudah saya kasih tanda bagi ya. Mencari W itu di sini, maka J di atas, K di bawah. Maka kita bisa menuliskan W sama dengan J dibagi dengan K. Oke ya, jadi kalau mencari J, maka K dan W ini kan sejajar, berarti K kali W. Kalau mencari K, berarti J dibagi W. Kalau mencari W, maka J dibagi K. Nah, itu patokannya hanya itu saja. Nah, untuk satuan-satuan dari dari kecepatan, jarak, dan waktu tadi ya, misalkan
Kalau misalkan dari soal itu tidak diketahui, tidak ada kata-kata kecepatan, tidak ada kata-kata jarak, tidak ada kata-kata waktu ya. Intinya kalau di soal itu diketahui misalkan 5 kilometer ya tentu saja itu pasti jaraknya seperti itu. Ya, kalau di soal itu diketahui 3 meter per sekon atau 3 meter per detik itu pasti menyatakan kecepatan. Nah, kemudian kalau misalkan di sini diketahui misalkan 10 jam ya sudah berarti itu menyatakan waktu. Nah, nanti di soal teman-teman tidak perlu menuliskan panjang seperti ini, jarak, kecepatan, waktu, tidak usah ya. Jadi tinggal tuliskan, kalau misalkan jarak ya tulis saja J, ya kalau kecepatan K, kalau waktu ditulis W ya. Karena kita hanya menggunakan JKW untuk mudah mengingatnya. Oke, kalau sudah sekarang kita langsung masuk ke soal-soal yang sederhana dulu ya, kita pelajari supaya paham ya. Oke, nah sekarang kita ke ini. Tadi saya kosongkan dulu, saya hapus dulu biar teman-teman bisa screenshot. Oke, ini sudah bersih ya teman-teman. Silahkan bisa screenshot supaya bisa disimpan. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke bagian yang ini ya, pembahasan untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang pertama itu diketahui adalah Aldi menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Aldi? Ya, yang perlu diingat JKW seperti ini ya, bentuknya segitiga ya. Jadi diketahui di sini teman-teman tidak usah menuliskan misalnya jarak sama dengan 100 meter ya, tidak usah ya. Langsung saja tuliskan dengan simbolnya saja. Jarak J sama dengan 100 meter. Nah, kemudian waktu W ya sama dengan 20 detik atau 20 sekon boleh ya, 20 detik. Nah, berapakah kecepatan rata-rata Aldi? Berarti yang ditanyakan adalah K, kecepatan. Kita lihat, kalau kita mau mencari K ya, maka ini kita dapatkan J dibagi dengan W ya. Jadi jawabnya ya, jadi K sama dengan J dibagi dengan W ya. Kita dapatkan J-nya adalah 100 meter, kemudian W-nya itu adalah 20 detik. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 5 meter per detik. Kalau teman perhatikan satuan dari sini itu sama ya. Jadi kalau di atas itu meter, di bawah detik, maka satuannya nanti juga meter per detik seperti itu. Oke ya, untuk soal nomor 1 contoh pertama itu berarti jawabannya adalah 5 meter per detik. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, Agus melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan waktu 3 jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 30 km per jam. Berapakah jarak kota A ke kota B? Ya, bisa kita tulis dulu yang diketahui bahwa waktunya itu adalah 3 jam. Nah, kemudian rata-rata kecepatannya berarti K itu adalah 30 km per jam. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak ya, jarak dari kota A ke kota B ya. Jarak itu kita lihat di segitiga berada di paling atas. Artinya kalau mencari jarak berarti kita tinggal mengalihkan K dikalikan W ya. Berarti dari sini kita dapatkan ya, kita dapatkan bahwa jarak J sama dengan K dikalikan W ya. K-nya itu adalah 30 km per jam, kemudian waktunya adalah 3 jam. Ya, sehingga 30 kali 3 itu adalah 90 ya. Jaraknya satuannya adalah kilometer. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya, jaraknya yaitu 90 km. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita baca soalnya dulu. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 km dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam? Oke, yang diketahui apa? Jarak. Kita tulis jarak sama dengan 150 km. Kemudian yang diketahui adalah kecepatan rata-rata. Berarti K sama dengan 30 km per jam. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah berapakah waktunya. Berarti W yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan W, artinya yang ini yang ditanyakan ya. Maka kita bisa mencari ya, W sama dengan J dibagi K ya. Ini berarti tanda di sini itu artinya bagi ya.
Kita jawab berarti ya W sama dengan J dibagi dengan K. Nah, C-nya kita tuliskan 150 km per jam, kemudian dibagi dengan K yaitu 30. Oke, bisa kita hilangkan ya. Berarti kita mendapatkan berapa? 5. Waktu satuan di sini adalah jam. Oke, teman-teman, berarti jawabannya adalah 5 jam. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita sudah memiliki ini segitiga JKW ini, kita akan bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang sederhana. Kita belum masuk ke soal yang lebih kompleks ya. Jadi sampai di sini ya, itu untuk soal sederhananya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke soal yang sudah pernah keluar di CPNS tahun sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Jadi mungkin bisa kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil dapat menempuh kota A dan B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Nah, di sini ada variasi soal ya. Jadi ada bensin yang dihabiskan juga. Nah, jika mobil tersebut berkecepatan 80 km ya, jika mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dan jarak yang ditempuh lebih dari 100 km, maka mobil akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibandingkan dengan yang kecepatannya 60 km per jam tadi. Nah, mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter ternyata. Nah, jika mengisi ulang bensin itu membutuhkan waktu 10 menit, berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? Oke ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita baca dulu satu persatu kalimatnya, kemudian kita tulis dengan simbol-simbol JKW itu tadi. Kalimat pertama, sebuah mobil dapat menempuh jarak kota A dengan A ke B dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kita tulis dulu K-nya sama dengan 60 km per jam. Nah, waktunya yang digunakan itu adalah 4 jam ya. Jadi waktu yang digunakan adalah 4 jam. Dan menghabiskan bahan bakar itu 1 liter untuk setiap 10 km ya. Jadi 1 liter per 10 km seperti itu ya. Kita tulis dulu saja yang diketahui. Nah, jika mobil tersebut kecepatannya 80 km, ya maka ini kasus lain ya. Jika kecepatan mobil itu adalah 80 km per jam, ya, jarak yang ditempuh itu ya, J-nya itu lebih dari 100 km, lebih dari 100 km ya. Kalau ini sama-sama dari kota A ke kota B, teman-teman, maka jarak yang ditempuh itu pasti sama ya. Jarak yang antara kecepatan 60 dan 80 itu pasti sama. Yang namanya jarak itu tidak bisa berubah. Yang berubah itu hanya kecepatan dan waktunya saja. Nah, maka mobil tersebut menggunakan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu 10% lebih banyak ya. Berarti 1,1 liter ya. 1,1 liter artinya lebih banyak gitu ya. Karena 10% itu kan kalau kita 10% itu kan sama aja dengan 0,1 ya kalau kita desimalkan ya. Maka lebih 0,1 berarti bisa kita tulis 1,1 liter per 10 km seperti itu. Ini kita tulis yang diketahui saja. Nah, kemudian membutuhkan waktu 10 menit ya untuk melakukan pengisian ulang ya. Pengisian bensin isi itu butuh waktu 10 menit. Nah, berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? Jadi yang ditanyakan itu waktu yang ada di sini. Waktu ketika kecepatannya adalah 80 km per jam seperti itu. Oke, ya. Kemudian dari sini teman-teman kita perlu mencari jarak aslinya dulu. Karena jarak yang di sebelah kanan ini untuk kasus yang kedua itu hanya diketahui lebih dari 100 km. Maka kita harus mencari jarak menggunakan yang diketahui di kasus yang pertama ini tadi. Ya, di sini sudah diketahui kecepatannya 60 dan waktunya 4 jam. Maka kita pasti bisa menggunakan rumus JKW untuk mencari jarak yang aslinya.
ya. Coba teman-teman ingat bahwa J itu tadi berada di atas ya, JKW. Maka untuk mencari J itu kita bisa mengalihkan K dikalikan dengan W ya. K itu adalah 60, kemudian W itu adalah 4. Berarti jaraknya itu adalah 240 km. Oke, kita sudah dapatkan jaraknya yaitu 240 km ya. Dengan pengisian bensin itu dengan kecepatan 60 tadi, 1 liternya bisa menempuh 10 km ya. Kalau 1 liter itu bisa menempuh 10 km ya, maka kalau menempuh 240 km kita butuh berapa? Butuh bensin sebanyak 24 liter kan, seperti itu ya. Maka untuk mencapai tujuan kita butuh bensin 24 liter. Oke, sampai di sini paham? Jadi tadi kita mencari J-nya dulu, jaraknya. Kalau sudah, kita cari bensinnya habis berapa ya. Ini sudah kita dapatkan, kemudian kita ke sini, kita ternyata kalau 1 liter itu 10 km, maka kalau untuk menempuh 240 km kita butuh 24 liter. Ya, nah kemudian kita cek sebelah kanan. Nah, jaraknya lebih dari 100 km ya. Sudah jelas di sini sudah kita dapatkan jaraknya adalah 240 km. Nah, artinya teman-teman di sini di soal itu sudah diketahui bahwa mobil tersebut sudah terisi 10 liter. Sudah terisi 10 liter. Sudah terisi 10 liter, maka kalau kita membutuhkan 24 liter, maka otomatis kita butuh melakukan pengisian ya. Butuh mengisi. Yang artinya nanti waktunya itu akan ditambah dengan 10 menit untuk pengisian. Waktu keberangkatannya nanti kita membutuhkan plus 10 untuk pengisian. Nah, sekarang kita cari waktunya dulu ya. Dari sini kita cari waktunya dulu. Nah, waktu ya dari JKW tadi ya, ingat ya, JKW. Kalau kita mau mencari W, maka kita bisa mendapatkan rumusnya J dibagi dengan K. Ya, J dibagi dengan K yaitu J-nya jaraknya sudah kita dapatkan 240, kemudian K-nya itu adalah 80 ya. Jadi 240 dibagi 80 kita dapatkan 3 jam. Ya, 3 jam. Sehingga 3 jam kalau dijadikan menit itu 3 kali 60 menit ya. Kita dapatkan yaitu 180 menit ya. Nah, sehingga perjalanannya itu adalah 180 menit ditambah 10 menit yaitu 190 menit. Oke. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Kita tulis dulu semua yang diketahui, kemudian jadi bensin ini tadi tidak kita hitung, itu hanya menyatakan apakah dengan kasus yang kedua itu kita melakukan pengisian bensin atau tidak. Itu hanya seperti itu saja ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 itu adalah 190 menit. Oke, silahkan dipahami. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, sebuah bus itu menempuh perjalanan dari kota P ke kota H dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, jika jarak dari P ke kota H adalah 120 km, berapa kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Ya, jadi ini ada dua kasus. Yang pertama adalah ketika berangkat, itu kecepatannya K-nya itu adalah 40 km per jam. Nah, kemudian ketika kembali atau ketika pulang itu kecepatannya adalah ini misalnya K1, ini K2 ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, jaraknya itu sama ya, tentu saja. Jaraknya dari kota 1 ke kota kedua itu 120 km. Yang namanya jarak itu tidak mungkin berubah, 120 km. Nah, berapa kecepatan rata-rata per jam? Rata-rata per jam seluruh perjalanan. Jadi yang ditanyakan itu adalah kecepatan antara berangkat dan pulangnya. Rata-ratanya
PP ya, pulang pergi. Ini yang ditanyakan itu adalah kecepatannya rata-ratanya berapa. Kalau teman-teman menjumlahkan K1 ditambah K2 terus dibagi 2, misalnya di sini ya, karena rata-rata, oh berarti 40 ditambah 60 dibagi 2, berarti 100 dibagi 2, hasilnya 50. Oh, ada jawabannya. Itu salah ya, tidak seperti itu caranya. Kita mencari waktu dulu ya. Jadi waktu kita ingat lagi JKW ya. Kalau kita mencari waktu maka W1 ini bisa kita dapatkan J dibagi dengan K ya. J1 dibagi dengan K1. Berarti W1 sama dengan 120 dibagi dengan 40. Kita dapatkan yaitu 3 jam. Ya, oke, kemudian untuk mencari W2 berarti W2 itu sama dengan J2 dibagi dengan K2. Ya. W2 itu sama dengan J2 itu 120, jaraknya sama dibagi dengan kecepatan yang kedua yaitu 60. Sehingga kita dapatkan yaitu 2 jam. Ya, jadi waktu untuk berangkat itu butuh 3 jam, waktu untuk pulang kita butuh 2 jam. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini, teman-teman. Kita gunakan, jadi kita kan yang ditanyakan adalah kecepatan ketika berangkat dan pulang pergi ya. Maka kita gunakan jaraknya juga harus ditambah ya. Kemudian waktunya juga harus ditambah. Oke, kita gunakan ini saja. Ya, berarti kecepatan PP-nya itu adalah 120 ditambah 120 ya, jaraknya karena sama sehingga 240. Kemudian dibagi dengan jumlah waktunya yaitu 5 jam ya. Sehingga kita akan mendapatkan 240 dibagi 5 itu kita dapatkan 48 km per jam ya. Jadi rata-rata kecepatan ketika berangkat dan pulang itu adalah 48 km per jam. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke ya, bukan menggunakan cara ini ya, tapi kita cari dulu waktunya satu-satu, kemudian kita gunakan rumus ini. Oke, kita sekarang masuk ke soal yang ketiga. Pada perjalanan tertentu ya, jadi di suatu kereta melaju dengan kecepatan 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai tujuan. Nah, jika kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, maka sampai di tujuan itu 2 jam lebih cepat. Berapakah jarak antara kedua kota tersebut? A. Kurang dari 80 km, B. Antara 80 km sampai 100 km, C. Antara 100 km sampai 120 km, D. Antara 120 km sampai 140 km, E. Lebih dari 140 km. Oke, sekarang kita akan tulis yang diketahui dulu ya. Jadi jika kereta itu melaju dengan, jadi ada dua kasus lagi di sini. Kasus yang pertama itu jika kecepatannya itu adalah 50 km per jam, ya 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai tujuan. Jadi waktunya nanti akan terlambat 2 jam, berarti X plus 2 ya, X plus 2 ya. Jam ya, terlambat berarti plus 2 jam. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, kalau kecepatan kereta tersebut adalah 70 km per jam ya, maka sampai tujuan itu akan 2 jam lebih cepat, berarti X dikurangi 2 jam seperti itu. Oke, di sini yang tidak diketahui adalah jaraknya ya, tidak diketahui adalah jaraknya. Dan kita akan mencari jarak dari kota tersebut. Yang namanya jarak itu teman-teman ya. Jadi jarak itu pasti sama ya, dengan kecepatan berapapun, dengan waktu berapapun itu pasti sama. Nah, sekarang kita ingat dulu rumusnya ya. J K W. Kalau mencari jarak ya, berarti J itu adalah perkalian antara K dikalikan dengan W ya. Sekali lagi, jarak itu selalu sama. Saya tuliskan ya. Jarak selalu sama. Jadi dengan kecepatan berapapun, dengan waktu berapapun pasti selalu sama. Maka bisa kita tuliskan J1 sama dengan J2. Artinya jarak yang pertama untuk kasus yang pertama itu sama dengan jarak yang kedua untuk kasus yang
2. Nah, kemudian kita rumuskan, kita tuliskan rumusnya ya. Ini misalkan karena kasus yang pertama kita tulis K1W1, ini K2W2. Maka J1 bisa kita tulis K1 dikalikan W1 ya. J2 itu K2 dikalikan W2. Nah, K1 kita tuliskan 50 ya. Kemudian W1 itu X plus 2. Kemudian K2 itu 70. W2 itu X dikurangi 2 ya. Kemudian kita hitung, karena ini ada nolnya kita buang saja. Kita bagi kedua ruas dengan 10 ya. Nah, kemudian kita dapatkan ya 5 kali X itu 5X. Kemudian 5 kali plus 2 itu adalah plus 10. Kemudian 7 kali X itu adalah 7X. 7 dikalikan negatif 2 itu adalah negatif 14. Kemudian 5X kita pindahkan ke kanan ya. 7X, 5X pindah ke kanan jadi negatif. Jadi dikurangi 5X. Kemudian di sebelah kiri negatif 14 kita pindahkan ke kiri jadi 14. Ditambah 10. Sehingga 24 sama dengan 2X ya. 7X kurangi 5X itu 2X. Nah, kemudian X-nya maka kita dapatkan 24 dibagi 2 ya. Berarti berapa? 24 dibagi 2, X-nya kita dapatkan 12 ya. Jadi kita baru mendapatkan X-nya. Jadi kita dapatkan X-nya yaitu 12. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. X ditambah 2 berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 14 jam, teman-teman. Nah, maka dari sini kita bisa mencari jaraknya karena waktunya sudah diketahui. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya 50, kemudian waktunya adalah 14 jam. 50 kali 14 itu kita dapatkan 700 km. Oke, jaraknya adalah 700 km. Jadi dari pilihan ganda itu yang paling tepat itu adalah yang E ya, lebih dari 140 km. Oke, sekarang kita buktikan untuk yang kasus kedua apakah benar. Ya, nanti kalau di soal CPNS tidak usah dibuktikan kasus kedua karena sudah pasti benar. Itu akan memakan waktu saja. Sekarang kita buktikan untuk video ini supaya teman-teman bisa lebih mantap tentang rumus ini. Nah, kalau W2 karena tadi 12 ya, maka 12 dikurangi 2 maka 10 jam. Dengan kecepatan 70 km butuhnya 10 jam. Nah, sekarang kita tulis J sama dengan K dikalikan W. Ya, K-nya adalah 70 dikalikan waktunya 10 ya. Kita dapatkan hasil yang sama yaitu 700 km. Sama ya. Jadi menggunakan kecepatan yang kasus yang pertama dengan kasus yang kedua itu hasilnya adalah sama. Maka di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang E. Oke, teman-teman, itu ya bisa dipahami. Kalau sudah, sekarang ada satu latihan soal ya, teman-teman bisa kerjakan. Ya, setelah Anda mempelajari video ini, silahkan kerjakan soal CPNS berikut. Jadi ada sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 120 km per jam selama 3 jam. Mobil yang lain berangkat dari kota B ke kota A selama 4 jam. Nah, berapa kilometer kecepatan mobil yang berangkat dari kota B? Ya, pilihan gandanya 180 km per jam, 160 km per jam, 110 km per jam, 90 km per jam, 75 km per jam. Oke, teman-teman, silahkan dicoba, kemudian dituliskan di kolom komentar teman-teman mendapatkan jawaban berapa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share juga link dari video ini kepada teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.